2 bulan kemudian, Xiao Chen muncul di luar kota naga kuno Kekaisaran Naga Surgawi. Kata-kata, Kota Naga Surgawi, tertulis di papan nama yang tergantung di atas gerbang kota. Kata-kata di papan itu berisi pesona tertentu yang telah mencapai tingkat kekuatan surgawi. Itu melampaui kategori dao besar, mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saat Xiao Chen berdiri di depan gerbang kota dan melihat ke atas, dia merasa bahwa papan nama itu sangat tinggi. Itu seperti langit di atas kepalanya, menunjukkan kekuatannya tanpa amarah. Selain kota naga leluhur, Kekaisaran Naga Surgawi hanya memiliki 7 kota naga kuno yang terpelihara dengan sempurna. Setiap kota memiliki jutaan tahun sejarah. Setelah zaman abadi runtuh, budaya dan warisan sebelumnya dihancurkan. Namun, beberapa bangunan kuno tetap dipertahankan. Ketika zaman bela diri bangkit dan orang-orang menemukan kembali mereka diturunkan. Sekarang, 7 kota naga kuno lainnya di kekaisaran ini dikelola oleh 7 istana gerbang naga lainnya. Secara alami, Istana Naga Surgawi bertanggung jawab atas kota naga surgawi. Kota naga sebelum Xiao Chen bahkan lebih luas dan lebih kuno daripada Soaring Dragon City. Ketika Xiao Chen memasuki kota, setiap jalan mengandung pesona Dao yang tersembunyi. Saat melihat dengan energi jiwanya, dia menemukan cahaya terang yang tidak terlihat oleh mata fisiknya. Cahaya itu menyilaukan, menusuk, dan berkilau. Naga Ki tanpa batas memenuhi langit. Itu terlihat sangat padat, menyatu menjadi awan tebal dan menyelimuti seluruh kota naga langit. Awan ungu naga Ki sepertinya menyembunyikan bangunan misterius yang berisi kekuatan naga tertinggi. Itu menyendiri dan menghasilkan tekanan yang sangat kuat. Beberapa bangunan di kedua sisi jalan terbuat dari banyak alat dao yang diwariskan. Dengan banyak dao lengkap yang saling terkait dan didorong oleh formasi di dalamnya, bangunan ini membentuk dunia kecil dengan dao yang stabil. Artinya, sementara bangunan ini tidak terlihat sebesar itu, setelah seseorang masuk, seseorang akan menemukan seluruh dunia di dalamnya. Sebuah bangunan yang tampak seperti tingginya hanya 100 meter dapat memiliki pegunungan di dalamnya ketika seseorang masuk. Jelas, ini digunakan sebagai fasad oleh klan besar di dalam kekaisaran. Sebuah faksi biasa tidak akan bisa menggunakan alat dao yang diwarisi dengan begitu saja dengan cara yang begitu boros. Istana Naga Surgawi terletak di pusat kota naga kuno ini. Ada barisan pegunungan di sana, menjulang ke awan. Xiao Chen berhasil bergegas tepat waktu. Hari ini adalah hari di mana Istana Naga Langit merekrut murid baru. Gerbang utama Istana Naga Surgawi dipenuhi dengan para pembudidaya ras naga, yang datang untuk mengikuti ujian. Ada orang-orang dengan kultivasi yang sama dengan Xiao Chen, ahli Star Venerate tingkat menengah. Tentu saja, ada lebih banyak Star Venerate tahap awal. Adapun Star Venerate tahap akhir, masih ada sejumlah besar dari mereka. Adegan seperti itu sangat mengesankan. Sekte peringkat 6 memang berbeda. Di sekte lain, Star Venerate bisa langsung menjadi pewaris sejati. Namun, semua orang yang hadir sebenarnya adalah Star Venerate. Tanpa menjadi Star Venerate, seseorang tidak akan memenuhi syarat untuk melangkah melalui gerbang utama, belum lagi memasuki Istana Naga Langit. Namun, setelah dipikirkan lebih lanjut, ini agak normal. Bagaimanapun, Kekaisaran Naga Surgawi adalah salah satu dari 8 kerajaan besar di alam besar pusat, sebuah faksi besar. Saat Xiao Chen berdiri di depan gerbang utama Istana Naga Surgawi ini, dia menghela nafas sedih di dalam hatinya. Jika garis keturunan Azure Dragon masih ada, dia akan bergabung dengan Azure Dragon Palace. Betapa malangnya, untuk berpikir bahwa tidak ada yang mengenali garis keturunan Azure Dragon yang bonafit. Xiao Chen hanya bisa bergabung dengan Istana Naga Surgawi, yang sebagian besar terdiri dari garis keturunan naga darah campuran. Suatu hari, saya harus membangun kembali Istana Azure Dragon, memulihkan kemuliaan garis keturunan Azure Dragon, Xiao Chen bersumpah pada dirinya sendiri, mengerutkan kening berat saat dia melakukannya. 1 tahun lagi berlalu, dan Istana Naga Surgawi merekrut murid lagi. Kali ini, tampaknya lebih ramai daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu wajar. Saya mendengar bahwa akan ada posisi untuk memasuki sekte dalam 1 tahun kemudian. Banyak dari murid klan yang tidak kekurangan sumber daya harus bergabung dengan sekte luar gerbang naga terlebih dahulu jika mereka ingin memasuki kota naga leluhur. Ah, kota naga leluhur, tempat berkumpulnya para berbakat. Itulah satu-satunya tempat di mana seseorang dapat berhubungan dengan warisan paling inti dari ras naga. Namun, kita bisa melupakannya. Sebagai pemuja bintang tahap awal, kita hanya bisa menjadi murid istana luar Istana Naga Surgawi. Namun, Star Venerate tingkat menengah dan Star Venerate tahap akhir dapat mencoba berjuang untuk kesempatan memasuki istana bagian dalam.
Petik 2. Area di luar gerbang utama sangat ramai, dengan banyak diskusi terjadi. Ledakan. Tepat pada saat ini, aura mengamuk yang luar biasa datang dari kejauhan. Semua orang menoleh dan melihat 8 kuda jantan menarik kereta perang di utara. Seorang pemuda berwajah dingin sedang menaiki kereta perang. Pemuda ini tampak tenang dan tenang. Dia mengeluarkan Dragon Might yang menakutkan, aura seorang kultivator garis keturunan naga sejati. Hanya sedikit paparan kekuatan naga sejati menendang angin kencang, mengejutkan kelompok pembudidaya garis keturunan naga darah campuran ini secara mendalam. Itu adalah Fang Tianyi, tuan muda Fang Clan dari Flaming Cloud County. Dia memiliki garis keturunan naga sejati grade 5. Betapa menakutkan, untuk berpikir bahwa dia sudah menjadi yang mulia. Dengan kultivasi seperti itu, dia seharusnya bisa langsung menjadi murid inti di Istana Naga Langit. Seorang murid inti, Tang Dan telah mengatakan bahwa sementara murid istana bagian dalam Istana Naga Surgawi tampak mulia, pada kenyataannya, mereka bahkan tidak layak disebut di hadapan murid inti, tidak memiliki status sama sekali. Hanya dengan menjadi murid inti, seseorang akan memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi murid inti kelas surga, mendapatkan perawatan terfokus dari Istana Naga Surgawi. Murid istana luar, murid istana dalam, murid inti, dan murid inti kelas surga. Rintangan di setiap langkah berfungsi sebagai saringan. Setiap langkah akan menghilangkan 99% pelamar. Orang biasa tidak akan bisa maju ke murid inti, bahkan setelah bekerja keras sepanjang hidup mereka. Langsung menjadi murid inti akan seperti naik ke surga dalam satu langkah. Ketika Fang Tianyi muncul, dia segera menerima banyak tatapan iri. Garis keturunan naga sejati, murid dari klan kaya, dan bakat, terbukti dari kultivasi tahap cahaya suci Fang Tianyi, semua ini patut dicemburui. Xiao Chen merasa terkejut di dalam hatinya. Segala sesuatu yang dia lihat membuktikan kata-kata Tang dan benar, dia tidak bisa meremehkan Istana Naga Langit. Setelah Fang Tianyi tiba, banyak murid dari klan besar muncul, satu demi satu. Tanpa kecuali, mereka semua adalah yang mulia. Jelas, orang-orang ini menargetkan posisi murid inti. Orang-orang ini tidak kekurangan sumber daya, tidak seperti pembudidaya naga darah campuran lainnya yang bergabung dengan Istana Naga Langit karena kebutuhan mendesak akan sumber daya. Yang dipedulikan orang-orang ini adalah kualifikasi untuk memasuki kota naga leluhur pada akhir tahun. Orang-orang ini memiliki tujuan yang sama dengan Xiao Chen. Ada slot terbatas. Semua orang ingin masuk, jadi persaingan tidak bisa dihindari. Ketika murid-murid klan kaya ini muncul, suasana tempat itu agak berubah. Saat para murid klan kaya ini memandang yang mulia suci lainnya, mereka semua menunjukkan ekspresi bangga dan bermusuhan. Beberapa dari mereka bahkan memiliki dendam lama satu sama lain. Jika bukan karena ingin memasuki Istana Naga Langit, mereka mungkin sudah mulai bertarung satu sama lain di sini. Teman-teman yang ingin bergabung dengan Istana Naga Langitku, mereka yang ingin mengikuti ujian istana luar harus mengambil jalan kecil di sebelah kiri. Mereka yang ingin bergabung dengan istana bagian dalam, ambil jalan kecil di sebelah kanan. Sebuah suara bergema terdengar dari awan ungu yang kabur, dan banyak yang mulia terbang turun dari langit. Ini adalah murid inti yang bertanggung jawab untuk tes ini, menyambut pelamar, dan memperkenalkan Istana Naga Langit. Adapun mereka yang ingin maju ke murid inti secara langsung, tetap di sini. Biarkan saya melihat berapa banyak orang di sana. Petik 2. Salah satu pembudidaya muda menyapu matanya ke seluruh tempat, menginspirasi ketakutan pada orang lain. Banyak pembudidaya di depan gerbang utama segera terdiam. Ini adalah seorang jenius iblis yang telah mencapai puncak tahap awal yang mulia. Jantung Xiao Chen berdetak kencang. Energi esensi sejati yang padat di pihak lain terasa menyilaukan seperti matahari merah. Padat, kental, dan murni. Orang ini pasti telah menyempurnakan energi esensi sejatinya beberapa kali, membuatnya sangat kuat dan tak tertandingi. Dengan satu pandangan, jelas bahwa ini bukanlah yang mulia biasa. Sepertinya peringatan Tang dan masih agak konservatif. Sekarang Xiao Chen berada di alam besar tengah ini, dia tidak bisa lagi melihatnya dengan harapan yang sama seperti di dunia luar. Selanjutnya, Kekaisaran Naga Surgawi adalah kerajaan elit dengan hanya pembudidaya ras naga, tidak ada orang biasa. Terlalu mudah bagi Kekaisaran Naga Surgawi untuk menghasilkan bakat luar biasa. Selanjutnya, sebagai pusat dari 1000 alam besar tengah ini memiliki semua keberuntungan. Lingkungan dan tingkat ruang di sini secara alami jauh lebih tinggi daripada alam luar. Tidak heran sebagian besar orang yang datang dari alam luar akhirnya diasingkan ke dalam ketidakjelasan ketika mereka datang ke alam besar pusat, merasa menyesal sampai kematian mereka. Ada terlalu banyak jenius di tempat ini.
Tidak heran ketika Tang Dan menebak bahwa saya ingin memasuki kota naga leluhur, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Tidak heran dia bertanya-tanya mengapa saya membutuhkan identitas palsu. Aku hanyalah naga berdarah campuran, Star Venerate yang tidak akan diperhatikan oleh siapapun. Orang ini adalah Yi Qianyun. Dia memiliki garis keturunan naga sejati kelas 6. 10 tahun yang lalu, dia memahami pedang besar Dao. Desas-desus paling menakutkan tentang dia mengklaim dia membunuh 10 Evil Dao Holy Venerates 2 tahun lalu, ketika dia masih menjadi Star Venerate. Petik 2. Saya juga mendengar bahwa dalam pertarungan itu, dia tumbuh lebih kuat saat dia bertarung, akhirnya menembus kemacetan Star Venerate dalam sekali jalan. Setelah pertempuran itu, ketenarannya menyebar kemana-mana, dan keberuntungannya meningkat. Dia mengalami segala macam pertemuan kebetulan. Memang, dia sebenarnya hampir menembus ke tingkat menengah yang mulia sekarang. Petik 2. Hal yang paling menakutkan adalah energi esensi sejatinya padat dan murni. Saya bertanya-tanya berapa banyak sumber daya yang dia perbaiki untuk mendapatkan hasil seperti itu. Petik 2. Ketika Yi Qianyun ini menonjol, banyak pembudidaya muda yang berencana mengikuti ujian untuk murid inti mendiskusikannya dengan suara lembut. Saat Yi Qianyun berdiri di platform tinggi, dia memancarkan kebanggaan yang luar biasa saat dia melihat ke segala arah. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Tidak buruk. Tidak buruk. Untuk berpikir bahwa ada hampir 50 orang. Ini yang paling banyak dalam beberapa tahun terakhir. Daya tarik kota naga leluhur benar-benar luar biasa. Namun, Anda mungkin belum tentu menjadi murid inti di Istana Naga Surgawi saya hanya karena Anda adalah yang mulia. Tunggu sebentar." Tiba-tiba, ekspresi Yi Qianyun sedikit berubah ketika tatapannya mendarat di Xiao Chen. Dia berteriak dengan dingin, "Dari mana naga darah campuran kecil ini berasal? Apakah Anda tidak mendengar dengan jelas apa yang saya katakan?" Petik 2. Segera setelah Yi Qianyun berbicara, banyak tatapan jatuh pada Xiao Chen yang berpakaian putih secara bersamaan. Di antara kelompok yang mulia, kultivasi bintang mulia Xiao Chen dengan garis keturunannya yang tidak diketahui tidak memiliki kehadiran apapun. Namun, teriakan dingin Yi Qianyun segera membuat Xiao Chen menonjol seperti jempol yang sakit. "Dia sedang membicarakanmu. Berhenti menatap kosong. Jika Anda ingin memasuki istana luar, pergi ke lorong kiri. Jika Anda ingin pergi ke istana bagian dalam, pergi ke lorong yang benar. Ini bukan tempat untukmu." Ketika Xiao Chen tidak segera menjawab, seorang murid di samping Yi Qianyun memarahinya. Orang ini adalah yang mulia juga murid inti. Secara alami, ketika murid ini memarahi Xiao Chen, dia melakukannya dengan tegas dan perkasa. Orang biasa pasti akan merasa takut dan segera meminta maaf sebelum pergi. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia hanya bertanya dengan acuh tak acuh, apakah ada aturan di sekte bahwa Star Venerate tingkat menengah tidak dapat langsung mengikuti tes untuk murid inti. Namun, bahkan jika ada, dia tidak akan pergi. Xiao Chen telah berkeliaran di luar selama 4 tahun, menghadapi situasi yang mematikan dan menghadapi segala macam bahaya, semua untuk memasuki kota naga leluhur. Setelah begitu banyak kesulitan, dia mendapatkan kultivasi dan kekuatannya saat ini. Bagaimana mungkin dia bisa membuang waktu? Targetnya sangat jelas, posisi murid inti. Karena orang lain bisa langsung mengikuti ujian, dia juga bisa. Meskipun pertanyaannya tampak seperti penyelidikan, Xiao Chen tidak merendahkan sikapnya atau merendahkan suaranya. Dia langsung menghadapi Yi Qianyun. Yi Qianyun merasa sedikit terpana, tidak menyangka Xiao Chen begitu berani. "Dari mana datangnya orang bodoh ini? Apakah Anda di sini murni untuk menimbulkan masalah?" Petik 2. Sementara Yi Qianyun tidak mengatakan apa-apa, orang di sampingnya merasa agak kesal. Jadi, orang itu melangkah maju untuk bergerak, ingin mengusir Xiao Chen. Suara mendesing. Orang itu dengan lembut maju selangkah. Dia menggunakan semacam teknik gerakan, membuat tanah tampak menyusut, dan dia secara ajaib muncul di depan Xiao Chen. Orang itu mengangkat tangannya, ingin mengangkat Xiao Chen dan langsung membuangnya. "Enyahlah. Kembalilah ke tempat asalmu." Mengamuk di dalam hatinya, Xiao Chen melemparkan pukulan. Vital Qi melonjak di tubuhnya, dan dia langsung mengeluarkan tubuh perang naga surgawi. Urat naga dan tulang naga di seluruh tubuhnya berderak. Suara gemuruh terdengar di sekitarnya, terdengar memekakkan telinga. Saat Qi dan darah Xiao Chen melonjak, tubuh fisiknya meraung seperti naga. Ketika dia meninju, dia mengendarai 30 Cauldron Force. Bang, 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 ledakan terdengar. Kekuatan yang terkandung dalam tinju Xiao Chen sepertinya menembus ruang. Dia mengambil inisiatif dan mendaratkan pukulannya di dada orang itu terlebih dahulu meskipun meluncurkannya kemudian.
Sepertinya Xiao Chen baru saja menawarkan tinjunya, dan orang itu mengambil inisiatif untuk menabraknya. Puci, terperangkap lengah, orang ini masuk ke dalam serangan. Beberapa tulang di dadanya pecah dengan suara retak yang terdengar. Serangan itu langsung membuat orang itu mundur. Setelah dia mendarat, dia memuntahkan seteguk darah. Semua orang yang hadir merasa tercengang. Kekuatan satu pukulan memukul mundur yang mulia. Tidak heran, sepertinya dia mengolah tubuh fisiknya. Pukulannya mungkin berisi 30 Cauldron Force. Selanjutnya, dia tidak melakukan teknik tinju. Dia benar-benar luar biasa. Tidak heran dia percaya diri dalam mengikuti tes untuk murid inti. Petik 2. Namun, meski begitu, hanya itu yang ada padanya. Kultivasinya adalah kelemahannya pada akhirnya. Jika dia tidak mengekspos pukulan ini, dia mungkin bisa membuat semua orang lengah. Sekarang setelah semua orang waspada, akan sulit untuk mengatakannya. Petik 2. Betul sekali. Murid inti itu sebelumnya menderita kerugian karena dia lengah. Dia bahkan tidak memasang pertahanan energi esensi sejati. Petik 2. Mana dari para pembudidaya yang datang untuk berpartisipasi dalam tes ini yang tidak memiliki kartu truf, selain dari kultivasi mereka? Setelah yang lain sadar kembali, mereka mengevaluasi pukulan Xiao Chen. Terlepas dari kehati-hatian atau kecerobohan, pukulan Xiao Chen memang membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam tes ini. Setelah menderita kerugian, orang itu masih ingin terus menyerang. Namun, Yi Qianyun menghentikan orang itu dan mengirim proyeksi suara. Apa yang kamu lakukan? Marsial Paman menonton dari atas. Apakah Anda masih ingin membuat tontonan? Yi Qianyun menatap Xiao Chen dalam-dalam. Dia tersenyum dan berkata, tidak buruk. Aku salah menilaimu. Sebagai jawaban atas pertanyaan Anda sebelumnya, meskipun sekte tidak memiliki aturan berpakaian besi, sebagai penguji, jika kekuatan Anda jelas tidak mencukupi, saya berhak menyarankan Anda untuk menyerah. Apakah Anda memiliki pertanyaan lagi? Beberapa murid klan kaya yang datang untuk mengikuti ujian mengungkapkan ekspresi menghina pada sikap menyendirinya. Xiao Chen tidak membalas ke pihak lain, tetapi hanya membalas dengan acuh tak acuh, apakah kamu masih meragukan kekuatanku? Hahaha, kata baik, Yi Qianyun, tidak perlu bagi Anda untuk menjadi sombong karena senioritas dan mengudara di depan kita. Setelah hari ini, kita semua akan menjadi pesaing, berjuang untuk slot yang sama untuk murid inti kelas surga. Kamu tidak lebih kuat dari kami. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda dengan ketajaman yang tak terkendali. Dia mengenakan pakaian biru dan memiliki alis yang tajam, memegang pedang di tangannya. Xiao Jinyu, Yi Qianyun sedikit mengernyit. Orang ini datang dari selatan, di mana ayahnya menguasai 3 kabupaten. Klannya memiliki akumulasi yang dalam dan luas. Murni dalam hal sumber daya budidaya, situasi Xiao Jinyu mungkin lebih baik daripada Yi Qianyun. Ada banyak orang seperti itu di sini. Fang Tianyi adalah contoh lain. Orang-orang ini hanya memiliki satu tujuan datang ke sini. Mereka ingin menggunakan slot yang dialokasikan Istana Naga Langit untuk memasuki kota naga leluhur. Kalau begitu mari kita mulai. Berhentilah menjadi terlalu bertele-tele dan terlalu sensitif. Yi Qianyun, apakah kamu seorang wanita? Fang Tianyi berkata dengan acuh tak acuh dengan ekspresi dingin dari kereta perangnya. Ikut denganku, kalau begitu. Yi Qianyun merasa kesal di hatinya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengendalikan kelompok murid klan kaya ini dengan kultivasinya. Oleh karena itu, keributan kecil ini berakhir. Kelompok itu mengikuti Yi Qianyun ke jalan besar di tengah, ke tangga yang langsung menuju puncak gunung. Gerbang utama Istana Naga Langit berada di titik tertinggi kota Naga Langit. Dengan setiap langkah, orang bisa melihat kota di bawah dengan jelas. Saat berjalan di sana, seseorang secara alami memperoleh keagungan tertentu. Adapun jalur kiri dan kanan, itu hanyalah lorong-lorong kecil, biasa saja tanpa ada yang istimewa. Orang yang dilukai Xiao Chen sebelumnya, salah satu murid inti di depan yang memimpin jalan ke Istana Naga Langit, mengeluh dengan marah, Kakak Yi, orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam tes ini benar-benar arogan, masing-masing lebih arogan daripada yang datang sebelum mereka. Jangankan murid klan kaya itu, bahkan seorang pembudidaya independen naga berdarah campuran yang biasa-biasa saja berani mengangkat hidungnya dan memandang rendah kita. Petik 2. Dia hanya badut, tidak banyak. Yang harus diperhatikan adalah Xiao Jinyu, Fang Tianyi, dan murid klan kaya lainnya. Semuanya berasal dari latar belakang yang mengesankan, memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka semua menargetkan slot murid inti kelas surga. Pada saat itu, mereka mungkin menjadi pesaing senior Brother Yi. Petik 2. Ketika Yi Qianyun mendengar itu, dia mendengus dingin.
Itu hanya sekelompok badut penari yang belum pernah melihat dunia hebat yang sebenarnya. Mereka terlalu berpengalaman untuk bersaing dengan saya. Istana Naga Surgawi memiliki sejarah yang begitu panjang. Hal ini tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Yang disebut murid klan kaya ini hanya memiliki klan dengan wilayah. Mereka bodoh dan berpikiran sempit. Saat ini, kita harus bertahan sebentar. Ketika saya menerobos ke Yang Mulia Suci tingkat menengah, saya akan dapat menginjak-injak mereka kapan saja. Hanya kematian yang menunggu siapapun yang bersaing denganku untuk posisi murid inti kelas surga. Dibandingkan dengan istana lain, persaingan di dalam istana naga surgawi bahkan lebih intens dan kejam. Seseorang dari garis keturunan naga sejati atau garis keturunan naga darah campuran harus membayar harga yang jauh lebih tinggi untuk berhasil di kekaisaran naga surgawi dibandingkan dengan seseorang dengan garis keturunan naga surgawi. Saat Xiao Chen menaiki tangga, dia diam-diam mengamati yang lain. Semua yang datang untuk mengikuti ujian kali ini memang ahli. Beberapa dari orang-orang ini memiliki kekuatan luar biasa, bahkan tidak peduli dengan Yi Qianyun. Meskipun Xiao Chen tidak merasakan tekanan apapun di hatinya, dia merasakan urgensi. Sekarang dia telah mencapai Istana Naga Surgawi, dia tidak bisa lagi dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Dia harus bertarung ketika saatnya untuk bertarung, membangun kekuatannya ketika saatnya untuk melakukannya. Kalau tidak, sekte tidak akan memiliki alasan untuk memberinya sumber daya atau kualifikasi untuk menjadi murid inti kelas surga. Tanpa potensi dan kekuatan, sekte sama sekali tidak akan menerima proposisi yang kalah. Xiao Chen juga merasa agak penasaran. Metode apa yang akan digunakan Istana Naga Langit untuk menguji mereka? Dia curiga ada terlalu banyak orang di sini. Slot untuk murid inti mungkin jauh lebih sedikit. Suara mendesing. Kabut gunung tiba-tiba menyebar. Xiao Chen dengan santai melihat ke atas dan menemukan bahwa mereka telah tiba di alun-alun di beberapa titik waktu. Alun-alun itu terbuat dari bahan surgawi. Itu sangat sulit. Bahkan serangan pedang bertenaga penuh dari Yang Mulia mungkin tidak dapat menandai permukaannya. Seseorang duduk di singgasana bermotif naga di atas panggung tinggi di tengah alun-alun. Orang ini memancarkan aura Sovereign Personage. Kedaulatan orang, tingkat kultivasi terakhir dari Cloud Sea Realm, Sovereign Stage. Orang ini tidak melakukan apa-apa. Dia hanya melihat kelompok Xiao Chen, dan mereka merasakan tekanan besar pada mereka. Di jalur kultivasi, ada pepatah, seseorang harus menjadi manusia terlebih dahulu sebelum menjadi dewa. Orang ini sebelum kelompok sudah menjadi penguasa orang, mencapai batas seseorang. Lebih jauh dan satu akan berada di alam Vena surgawi. Itu tidak lagi dianggap sebagai seseorang. Seseorang akan menempa tubuh mereka menjadi tubuh dewa selangkah demi selangkah dan menyalakan api surgawi, membuat persiapan untuk menjadi dewa palsu. Mengapa orang biasa hanya bisa mewarisi Fogat Flame tetapi tidak menggunakannya atau menyerapnya dengan paksa? Itu karena tubuh mereka masih manusia, belum surgawi. Jika api surgawi menyala, sebelum bisa membakar musuh, seseorang akan benar-benar terbakar abis. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa menyimpan api surgawi di tubuh mereka terlebih dahulu dan perlahan menyerapnya ketika mereka mencapai alam Vena surgawi. Saya adalah salah satu tetua kelas surga dari Istana Naga Langit. Panggil saja saya sebagai Penatua Tian Yun. Aku akan menjadi kepala pengujimu kali ini. Orang tua itu menyapu pandangannya melalui kerumunan dan membuat perhitungan mental yang kasar. Kemudian, dia berkata, ada 3 tahap untuk tes ini, dan hanya ada 10 slot. Apa? Pernyataan Penatua Tian Yun mengejutkan semua orang. 50 orang aneh di sini hampir semuanya adalah yang mulia, tetapi Istana Naga Surgawi hanya menginginkan 10. Artinya, 40 orang di sini akan dilenyapkan. Tahap pertama dimulai. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, Penatua Tian Yun tiba-tiba mengirimkan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini berisi kehendak jiwa dari Sovereign Personage. Ketika serangan telapak tangan terbang, gunung dan lautan meraung, bergemuruh tanpa henti. Langit berubah warna, dan alun-alun berganti-ganti antara terang dan gelap. Angin kencang bertiup, dan berbagai fenomena misterius muncul di depan mata semua orang. Bagi sebagian orang, itu adalah kota kuno yang megah. Bagi sebagian orang, itu adalah binatang buas Great Desolate Aeon. Bagi sebagian orang, itu adalah naga raksasa yang menjulang tinggi. Bagi sebagian orang, itu bahkan lebih mengejutkan, pedang harta karun yang membelah dunia, menembus kekacauan utama. Xiao Chen menghadapi cakar besar yang menjulang di atasnya. Cakar ini merobek langit. Cakarnya tajam dan berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang aneh. Jika seseorang terlalu lambat, tubuh fisiknya akan segera terkoyak. Seseorang akan mengalami luka parah, tidak dapat berdiri lagi.
Serangan tiba-tiba Elder Tian Yun bahkan membuat Xiao Chen lengah. Pada saat Xiao Chen bereaksi, cakar besar itu sudah muncul di atas kepala. Praktis tidak ada waktu bagi Xiao Chen untuk bersiap. Kekuatan yang terkandung dalam cakar sudah menyusup ke tubuhnya. Merusak. Kultivasi Xiao Chen tidak luar biasa, tetapi dalam hal pengalaman tempur, dia praktis tak tertandingi di generasi yang sama. Sebuah dengungan pedang tajam datang dari tubuhnya, dan energi dao besar sabre dao menyebar. Reaksi ini hampir naluriah. Dis dao muncul di belakang Xiao Chen saat energi dao besar muncul. Auranya berubah tiba-tiba, menjadi seperti pedang harta karun yang terhunus. Dia cerah, cemerlang, dan tajam. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia menggambar Tyrant Sabre. Ujung pedangnya menembus bagian terlemah dari cakar besar itu, segera menghancurkannya. Sebuah kekuatan besar dibebankan di sekitar tubuhnya. Dia hampir tidak tahan dan hanya bisa mundur. Xiao Chen tercengang. Ini hanya 1/50 dari serangan telapak tangan Elder Tian Yun. Jika Xiao Chen menghadapi serangan telapak tangan sendiri, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa memblokirnya, dia akan dihabisi di tempat. Ketika fenomena misterius itu menghilang, Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa 10 orang aneh dari 50 orang telah memuntahkan darah dan terbang kembali, langsung berguling turun dari puncak gunung. Sampah. Budidaya Anda dibangun dengan mengandalkan sumber daya klan Anda. Sampah seperti itu bahkan tidak akan bisa memasuki istana bagian dalam. Petik 2. Penatua Tian Yun tidak menatap orang-orang itu lagi sebelum mengarahkan pandangannya pada mereka yang tersisa. Tidak buruk. Anda dapat memblokir serangan telapak tangan saya. Anda tidak menyia-nyiakan sumber daya yang diberikan klan Anda. Bahkan jika Anda gagal dalam ujian, saya akan membiarkan Anda semua menjadi kandidat cadangan, di atas murid istana bagian dalam. Semua orang yang hadir menarik kesombongan awal mereka. Ekspresi mereka hampir sama saat mereka melihat penatua Tian Yun ini. Yi Qianyun tersenyum dingin di samping. Namun, ketika dia melihat Xiao Chen di grup, ekspresi aneh tanpa sadar melintas di matanya. Melanjutkan, mereka yang dapat mengambil 10 langkah ke depan akan melewati tahap kedua. Petik 2. Setelah mengambil 10 langkah ke depan, seseorang akan melewati tahap kedua. Saat semua orang merasa sedikit ragu, mereka mendengar dengungan pedang. Sebuah cincin cahaya biru terpancar dari bawah tahta Elder Tian Yun. Bang! Saat cincin cahaya tersapu, kekuatan yang tak tertahankan mengirim semua orang, termasuk Xiao Chen, terbang. Kakak, dis dao di belakang Xiao Chen hancur. Para pembudidaya lain yang memahami energi dao besar berakhir seperti Xiao Chen, cakram dao di belakang mereka segera hancur. Adapun mereka yang tidak memahami energi dao besar, mereka tersungkur ke tanah, berlutut dan muntah darah. Ekspresi Xiao Chen berubah untuk pertama kalinya. Dia memandang penatua Tian Yun, duduk di atas tahta, dan keterkejutan melintas di matanya. Betapa Dao Might yang menakutkan. Orang dengan Dao Might terkuat yang pernah dilihat Xiao Chen adalah biksu kecil Yan Chen. Namun, Dao Might penatua Tian Yun ini tidak hanya lebih kuat dari biksu kecil itu, tetapi penggunaannya juga tampaknya telah mencapai puncak kesempurnaan. Tampaknya telah mencapai batas energi Dao besar pedang Dao. Penatua Tian Yun ini sangat mengesankan. Dia bahkan mungkin sedikit lebih kuat dari Soaring Dragon Marquis. Dia pasti sudah berusia setidaknya 1000 tahun. Dao Might yang padat dan luas seperti mainan di tangan Elder Tian Yun. Dia mengendalikannya dengan mudah, menghentikannya tepat di depan Xiao Chen dan yang lainnya, tidak selangkah lebih atau kurang. Kontrolnya bahkan lebih menakutkan daripada Dao Might itu sendiri. Mari kita mulai. Berhentilah membuang-buang waktu, kata penatua Tian Yun dengan santai saat dia melihat semua orang. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum dia mendorong tangannya ke depan. Dia segera merasakan perlawanan yang tak terlihat. Dalam proses mendorong tangannya ke depan, ruang beriak seperti air. Sepertinya lengan Xiao Chen tenggelam ke dalam air, menjadi buram. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, seseorang mengambil 3 langkah ke depan. Itu Xiao Jinyu, yang mengejek Yi Qianyun sebelumnya. Tubuh Xiao Jinyu lurus seperti pedang, dan auranya terfokus pada satu titik, menjadi seperti ujung pedang saat dia dengan bangga berdiri tegak. Aksi ini langsung memacu mereka yang masih ragu untuk maju. Mereka ingin memasuki area di mana Elder Tian Yun menyebarkan Dao Might-nya. Pada titik ini, semua orang tahu bahwa penatua Tian Yun sebelum mereka adalah karakter utama. Ini adalah waktu untuk membuktikan diri. Tidak ada yang mau ketinggalan. Namun, ketika orang-orang ini benar-benar masuk, mereka menyadari bahwa itu tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Mereka hanya mengambil 2 langkah, dan tubuh mereka dipenuhi luka berdarah.
Luka pedang. Ini adalah pedang besar Dao. Saat seseorang maju, tubuh fisiknya akan menderita kerusakan akibat niat pedang setiap saat. Jika seseorang maju bahkan tanpa menggunakan energi esensi sejati untuk melindungi tubuhnya, seseorang mungkin akan mati sebelum mengatur 10 langkah. Kebanyakan orang merasa ini sulit. Namun, ada beberapa yang bisa maju dengan mudah seperti Xiao Jinyu. Fang Tianyi dari Flaming Cloud County, Tuan Muda Qin Clan, Qin Yan, dan 4 atau 5 orang lainnya tidak mau ketinggalan. Mereka mengeluarkan semua yang mereka miliki, kekurangan mengaktifkan garis keturunan mereka, ingin melampaui Xiao Jinyu. Di sisi lain, Xiao Jinyu mempercepat setiap langkah yang diambilnya. Dia tidak terburu-buru, bergerak dengan stabil. Namun, setelah Xiao Jinyu maju 5 langkah, tekanan yang dia hadapi dari Dao Might semakin kuat. Dengan setiap langkah yang berhasil, tekanannya lebih dari 2 kali lipat. Pada langkah ketujuh, ekspresi santai di wajahnya menghilang, meninggalkan kesuraman yang luar biasa. Xiao Jinyu mengeluarkan cahaya pedang yang cemerlang, berbenturan dengan Dao Might di sekitarnya. Setiap saat, sepertinya ribuan pedang beradu. Ding, ding, sial, sial, dentang itu terdengar tanpa henti. Ini sudah menjadi sangat sulit pada langkah ini. Sekarang, Xiao Jinyu bahkan tidak berani mengangkat kakinya dengan gegabah. Yang lain tidak lebih baik. Setelah 5 langkah, mereka semua tidak lagi memiliki energi untuk memikirkan bagaimana membuktikan diri. Mereka semua memiliki ekspresi serius, hanya ingin menyelesaikan 10 langkah. Kakak senior Yi, lihat. Orang itu masih belum mengambil langkah. Tepat pada saat ini, murid inti yang terluka Xiao Chen berbicara sambil menunjuk Xiao Chen. Yi Qianyun tersenyum dingin dan berkata, itu normal. Dengan kultivasinya, dia tidak memiliki cara untuk membandingkan dengan yang lain. Tentu saja, dia masih memiliki kelebihan tubuh fisiknya. Paling-paling, dia akan bisa mengambil 5 langkah. Jika dia mengambil lebih dari itu, dia akan mati. Haha, dia agak bijaksana dan tidak bergerak gegabah. Apalagi yang dia pikirkan. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, bisakah dia langsung menerobos ke Yang Mulia. Dia seharusnya cepat menyerah dan berhenti mempermalukan dirinya sendiri. Memang, itu seperti yang dikatakan murid inti. Xiao Chen memiliki kerugian besar di hadapan Dao Might sebagai hasil dari kultivasinya. Jika Xiao Chen mengaktifkan garis keturunan Azure Dragon-nya, dia bisa dengan mudah mengambil 10 langkah. Namun, dia tidak ingin mengekspos kekuatan garis keturunannya secepat ini. Jadi, dia mencoba memikirkan metode lain. Karena yang lain sudah bergerak dan Xiao Chen masih belum mengambil 1 langkah pun, dia segera menarik perhatian banyak orang. Secara alami, Penatua Tian Yun tidak terkecuali. Namun, dia hanya melirik Xiao Chen sebelum mengabaikannya. Yang lemah tidak layak membuang waktu. Orang lain mungkin melihat ini sebagai lelucon dan menikmatinya. Namun, Penatua Tian Yun tidak akan membuang waktu untuk itu. Saat ini, dia mengamati orang-orang melakukan yang terbaik untuk maju melalui Dao Might. Penatua Tian Yun mengangguk pada dirinya sendiri. Dia telah menemukan beberapa benih yang cukup bagus. Sebenarnya, tes ini sengaja dibuat lebih sulit. Di masa lalu, selama seseorang adalah yang mulia dan dapat menerima serangan telapak tangan, seseorang dapat menjadi murid inti. Namun, tahun ini berbeda. Persaingan ketat akan terjadi di penghujung tahun. Akan ada kontes di antara 7 istana untuk slot memasuki kota naga leluhur. Kota naga leluhur, inti dari kekaisaran. Kuil leluhur ras naga ada di sana, dan memiliki warisan ras naga terlengkap. Itu berisi akumulasi besar kekaisaran. Selanjutnya, ada juga sisa-sisa dari Great Desolate Aeon. Istana naga kuno di sana mencatat sejarah perlombaan naga, mencatat kejayaan masa lalu mereka. Selain ahli puncak dari Dragon Rache, hanya yang luar biasa di antara 6 garis keturunan naga surgawi yang bisa memasuki kota naga leluhur. Setelah itu akan menjadi sekte luar gerbang naga. Setiap 2 tahun, akan ada peluang untuk mendapatkan sejumlah slot yang dialokasikan. Selama Istana Naga Langit memiliki 1 orang yang memasuki kota naga leluhur, para tetua kelas surga ini akan menerima hadiah besar dari eselon atas ras naga. Ini adalah penghargaan untuk memelihara bakat dan sangat menarik. Seluruh Istana Naga Surgawi akan menerima berbagai manfaat juga. Suara mendesing. Namun, saat Penatua Tian Yun berfokus pada Xiao Jinyu, Qin Yan, Fang Tianyi, dan yang lainnya, cahaya pedang ungu seperti mimpi yang berisi 2 jenis energi Dao besar melesat lurus ke depan. Puci. Cahaya pedang langsung merobek lubang di Dao Might yang padat, membuka jalan. Namun, jalan ini menghilang secepat kemunculannya. Jalan itu menghilang secara praktis saat Dao Might menyebarkan pedang ungu Qi. Namun,
Instan itu sudah cukup untuk Xiao Chen. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Xiao Chen mengambil 10 langkah berturut-turut dengan cepat, melampaui semua orang di depannya. Kemudian, dia mendarat di depan Xiao Jinyu, yang akan mengambil langkah ke-9-nya. Sama seperti itu, pada saat Dao Might menutupi jalan lagi, Xiao Chen sudah dengan mudah berlari ke depan 10 langkah. Kemudian, Xiao Chen mengeluarkan tubuh perang naga surgawinya, membanjiri kekuatan naganya ke setiap bagian tubuh fisiknya, tulang, sumsum, kulit, darah, dan dagingnya. Dragon Might yang berat memenuhi seluruh tubuhnya, membuatnya seberat gunung saat dia menahan tekanan dari Dao Might. Brengsek, bagaimana mungkin? Dia curang. Ini pasti harus dianggap curang. Teriak murid inti di samping Yi Qianyun. Orang-orang yang masih berjuang di Dao Might juga mengungkapkan ekspresi yang sangat kesal. Ekspresi Xiao Jinyu adalah yang terbaik. Dia jelas memimpin, tetapi Xiao Chen benar-benar melampaui dia dengan mudah. Pergantian peristiwa ini mengecewakan hati Xiao Jinyu yang bangga. Ledakan. Penatua Tianyun melambaikan tangannya dan memecat Dao Might, mengakhiri tahap ini lebih awal. Pada saat yang sama, dia dengan lembut mengetuk udara. Selain dari 20 orang paling depan, mereka yang berada di belakang semuanya terlempar ke udara. Penatua Tianyun menatap Xiao Chen dalam-dalam sebelum berbicara dengan lembut. Tahap kedua berakhir di sini, kalau begitu. Mereka yang dibiarkan berdiri melewati tahap ini. Kata-katanya memicu keributan. Ini karena Xiao Chen termasuk di antara 20. Aku tidak bisa menerima ini. Bagaimana dia bisa lulus ujian setelah menyontek seperti itu? Petik 2. Seorang pria yang dikirim terbang berdiri dan berkata dengan sangat tidak puas, beri aku kesempatan, dan aku juga bisa melakukan hal yang sama seperti dia. Apakah begitu? Penatua Tianyun dengan lembut menepuk sandaran tangan tahta. Kemudian, seutas pedang tajam Qi melesat ke arah orang yang berbicara. Meskipun terlihat seperti gerakan biasa, itu mengandung niat pedang yang mengejutkan. Sebelum orang itu bisa menghunus pedangnya di tengah jalan, dia terlempar ke belakang. Alat dao yang diwarisi terbang keluar dari tangan orang itu, membuatnya tercengang. Seranganku sebanding dengan serangan pedang yang baru saja dia kirimkan. Anda bahkan tidak dapat melihatnya dengan jelas, namun Anda tidak malu untuk mengatakan bahwa Anda dapat melakukannya. Kembali dan berlatih lebih banyak. Petik 2. Penatua Tianyun dengan tidak sabar melambaikan tangannya. The Sovereign Personage Will yang terkandung dalam angin palem mengirim orang yang terpana itu terbang. Orang itu mendarat di puncak tangga sepanjang 10 km dan berguling ke bawah menuju kaki gunung. Anak muda, keterampilan pedangmu cukup bagus. Penatua Tianyun memberikan beberapa pujian sambil tersenyum ketika tatapannya jatuh pada Xiao Chen lagi. Kandidat lainnya merasa sangat iri. Ini adalah pertama kalinya Penatua Tianyun memuji seseorang. Memikirkan bahwa yang dia puji adalah naga darah campuran Star Venerate tingkat menengah ini. Bagaimana mereka bisa menerima ini dengan sepenuh hati? Lebih penting lagi, ini berarti Penatua Tianyun menghargai Xiao Chen. Di masa depan, ketika Xiao Chen memasuki sekte, dia akan menerima banyak manfaat. Bab 1888, Mentah 1899, lulus ujian. Senior terlalu baik. Xiao Chen tersenyum tipis dan memberi hormat sebagai jawaban atas pujian Penatua Tianyun. Penatua Tianyun sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi tentang topik ini. Selanjutnya adalah tahap ketiga. Setelah Anda lulus ujian, Anda akan menjadi murid inti dari Istana Naga Surgawi saya. Selain itu, mereka yang berkinerja baik di tahap ketiga dapat dianggap sebagai murid sesepuh kelas surga. Istana Naga Langitku memiliki total 10 tetua kelas surga. Dalam hal posisi, mereka hanya di bawah 3 master istana. Adapun apa artinya ini, saya percaya saya tidak perlu mengatakan lebih banyak, mengingat pengalaman Anda. Tentu saja, jika Anda cukup hebat, Anda bahkan mungkin menarik seorang master istana. Tepat setelah Penatua Tianyun berbicara, mata Xiao Jinyu, Qin Yan, Fang Tianyi, Qiu Rongxuan, dan murid klan kaya lainnya menyala. Secara alami, semua orang mengerti apa artinya. Itu berarti mereka bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya, posisi yang lebih tinggi, dan bimbingan yang lebih baik daripada murid inti lainnya. Semuanya bisa diringkas menjadi dua kata, prospek yang lebih baik. Kata-kata tetua Tianyun membuat marah Yi Qianyun dan murid inti lama lainnya dan membuat mereka cemburu. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki elder kelas surga sebagai master. Memikirkan bahwa orang-orang ini dapat menikmati perlakuan seperti itu saat mereka tiba. Ini tidak adil. Namun, murid inti lama tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Penatua Tianyun mengatakan itu, mereka tidak punya pilihan selain menerimanya.
Tahap ketiga sangat sederhana. Anda akan bertarung berpasangan. Pemenangnya maju, menghasilkan 10 tempat. Saat Tetua Tian Yun berbicara, seseorang membawa potongan batu giok kepadanya. Kemudian, dia mengirim untaian energi jiwa. Informasi orang-orang di depannya segera berubah menjadi gambar di depan matanya. Istana Naga Langit dapat menggunakan jaringan informasi gerbang naga. Mereka hanya membutuhkan sekejap untuk mendapatkan informasi semua orang. 20 orang yang tersisa meretakkan buku-buku jari mereka dan menggosok telapak tangan mereka bersama-sama. Mereka semua merasa bersemangat saat mereka masing-masing membuat persiapan. Pertarungan praktis, tanpa diragukan lagi, adalah yang paling mengasyikkan. Mereka yang memiliki garis keturunan Dragon Rache secara alami menikmati pertempuran. Lebih jauh lagi, pertarungan ini bisa menarik perhatian Elder kelas surga dan mendorong mereka untuk mengambil murid. Oleh karena itu, para kandidat akan berusaha lebih keras lagi, untuk menampilkan diri mereka sebaik mungkin. Pertarungan pertama, Xiao Jinyu melawan Luo Hao. Setelah memeriksa informasi semua orang, Penatua Tian Yun memutuskan peserta pertarungan pertama. Area alun-alun segera dibersihkan. Kemudian, Xiao Jinyu dan Luo Hao melompat keluar angkasa dengan Penatua Tian Yun bertepuk tangan dengan lembut sambil duduk di atas tahta. Formasi yang terkubur di alun-alun diaktifkan. Waktu dan ruang berubah. Ruang di mana Xiao Jinyu dan Luo Hao menjadi dunia kecil yang agak luas terbentang tanpa batas. Untuk orang-orang di luar, keduanya terbungkus oleh layar cahaya. Kemudian, tanah di bawah keduanya naik ke udara, membentuk arena. Xiao Jinyu, jika aku mengalahkanmu sebagai kuda hitam, aku yakin tetua kelas surga akan menghargaiku. Luo Hao menjilat bibirnya, dan cahaya terang muncul di matanya. Kuda hitam, Anda hanya mencari kematian dengan ingin menginjak-injak saya. Aku akan mengabulkan keinginanmu, kalau begitu. Aku akan memotong lenganmu dan membuatmu membayar harga untuk kesombonganmu. Xiao Jinyu mendengus dingin tanpa ekspresi di wajahnya. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang cemerlang dan menyilaukan keluar dari tubuhnya. Sepanjang zaman, pedang menaklukkan dunia. Suara mendesing. Rasanya seperti waktu dipercepat di tubuh Xiao Jinyu, terbang dengan cepat. Saat cahaya pedang menumpuk dan menjadi marah oleh waktu, itu menjadi padat dan berat. Cahaya pedang benar-benar memancarkan aura dinasti kuno saat Xiao Jinyu menghunus pedangnya. Cahaya pedang tampak polos dan sederhana, membuat seluruh tempat beriak lembut seperti air. Riak-riak ini dengan cepat mencapai Luo Hao, mereka merasa sangat mengerikan sehingga ekspresinya sangat berubah. Sial, mengapa niat pedangnya begitu mengerikan? Garis keturunan Desolate Eon yang hebat. Pada saat itu, Luo Hao dipaksa untuk mengaktifkan garis keturunan naga sejatinya. Dragon Might melonjak saat dia menahan riak spasial yang diciptakan oleh niat pedang. Sial, namun, meskipun Luo Hao berhasil memblokir fenomena misterius yang disebabkan oleh niat pedang, dia tidak dapat memblokir cahaya pedang Xiao Jinyu yang menusuknya. Niat pedang padat Xiao Jinyu meledak di tubuh Luo Hao saat pedangnya menusuknya. Energi inti sejati pelindung Luo Hao hancur seperti kaca dan berhamburan ke udara. Tubuh fisiknya hancur, pemandangan yang kejam untuk dilihat. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua helai cahaya pedang terbang, lalu, Xiao Jinyu menarik pedangnya kembali dan menyarungkannya. Luo Hao berteriak sedih, kedua lengannya telah dipotong. Nyah. Xiao Jinyu menendang Luo Hao, mengirimnya kembali seperti anjing. Adegan kejam membuat beberapa orang menggigil tanpa sadar. Namun, Penatua Tian Yun tersenyum dan mengangguk pada dirinya sendiri, memuji dalam hatinya, tidak buruk. Di usia yang begitu muda, Xiao Jinyu sudah mencapai puncak kesempurnaan kecil di pedang besar Dao miliknya. Dengan bimbingan saya, dia seharusnya bisa mencapai kesempurnaan agung dalam waktu 1 tahun. Bakatnya dengan pedang sangat bagus. Sepanjang zaman ini adalah teknik pedang kelas bumi puncak. Teknik pedang ini memiliki persyaratan tinggi pada kemampuan pemahaman. Bagi Xiao Jinyu untuk mempelajari esensinya dan mencapai kesempurnaan, dia benar-benar mengesankan. Suara mendesing. Xiao Jinyu terbang keluar arena dan kebetulan mendarat di dekat Xiao Chen. Dia memberi Xiao Chen tatapan mengejek. Sayangnya, bukan kamu yang ada di atas sana. Jelas, Xiao Jinyu menaruh dendam pada Xiao Chen karena berhasil menyalipnya dan menempati posisi pertama di etapa kedua. Xiao Chen tetap diam, tidak menjawab pihak lain. Keterampilan pedang orang ini memang menakutkan. Serangan pedang sebelumnya bukanlah kekuatan penuh Xiao Jinyu. Grup berikutnya, Fang Tianyi melawan Meng Hao. Tuan muda klan Fang, yang telah menikmati perhatian semua orang sebelumnya, juga menghadapi murid klan kaya lainnya yang tidak terkenal. Xiao Chen berpikir dalam hati, sebenarnya, berdasarkan pengaturan ini,
Penatua Tian Yun ini telah memutuskan 10 orang yang akan menjadi murid inti. Dia tidak akan membiarkan para murid puncak saling bertarung. Adapun mereka yang dicocokkan dengan seseorang yang lebih kuat dari mereka, mereka hanya bisa berdoa untuk keberuntungan. Bagi Penatua Tian Yun, mereka hanyalah batu ujian bagi kandidat populer, untuk melihat seberapa besar kekuatan pihak lain yang dapat mereka paksa keluar. Beberapa pertempuran berikutnya berjalan seperti yang diharapkan Xiao Chen. Mereka yang memiliki garis keturunan naga sejati tingkat 5, dari klan bangsawan yang kaya, dan setidaknya petinggi suci tahap awal semuanya menghadapi lawan yang lebih lemah. Orang-orang ini maju dengan mudah. Penatua Tian Yun sengaja tidak mengadu domba mereka satu sama lain. Kelompok terakhir, Xiao Chen melawan Zhang Ye. Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya terbang ke arena, dan Zhang Ye berkata dengan gembira, sepertinya kamu adalah bagian yang ditinggalkan. Memikirkan bahwa Penatua Tian Yun membiarkan saya menghadapi naga berdarah campuran seperti Anda. Apakah Anda siap untuk dikalahkan? Zhang Ye senang tidak dipilih untuk menghadapi murid klan kaya. Dia merasa bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan Xiao Chen dengan budidaya yang mulia. Suara mendesing. Dengan pikiran, cahaya membengkak di dahinya dan melesat keluar. A Holy Venerate Will menekan ke arah Xiao Chen. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Meskipun Zhang Ye sangat percaya diri, dia masih bertindak dengan hati-hati. Dia berencana untuk menggunakan Holy Venerate Will untuk menekan Xiao Chen terlebih dahulu dan dengan kuat meraih kemenangan. Zhang Ye membawa keuntungannya dalam budidaya secara penuh. Yang mulia Will bergegas, menutupi Xiao Chen. Itu seperti rantai tak terlihat yang melilit Xiao Chen. Teknik gerakannya, kultivasi, tubuh fisik, dan setiap gerakannya semuanya menderita penindasan yang hebat. Kamu hanyalah Star Venerate yang tidak penting. Tidak peduli seberapa menantang surga Anda hanyalah seorang Star Venerate. Sekarang, mati. Zhang Ye tersenyum sinis. Setelah melihat bahwa Yang Mulia Will benar-benar menekan Xiao Chen, dia bergegas maju. Merusak. Xiao Chen tidak panik atau bingung. Dia hanya berteriak dengan dingin dan mengaktifkan tubuh perang naga surgawinya. Dia segera menggabungkan Dragon Might-nya dengan tubuh fisiknya. Pembuluh darah naga dan tulang naganya mengeluarkan suara berderak. Ki dan darahnya melonjak saat auman naga terdengar di tubuhnya. Sosok Xiao Chen sedikit gemetar. Menggunakan tubuh perang naga surgawi, dia langsung menghancurkan kehendak suci Zhang Ye. Melihat Zhang Ye terbang tidak mengejutkan bagi Xiao Chen. Bintang berkedip di Soul Pool Xiao Chen, dan banyak bintang muncul di matanya. Raungan Azure Dragon terdengar, dan Star Venerate Will dari Xiao Chen membalikkan keadaan pada Zhang Ye, malah menekannya. Celepuk. Zhang Ye jatuh ke tanah, jatuh ke satu lutut dan hampir jatuh. Ini, ketidakpercayaan yang tak terlukiskan melintas di mata Zhang Ye. Star Venerate Will Xiao Chen sebenarnya tidak lebih lemah dari Holy Venerate Will Zhang Ye, membuat Zhang Ye lengah. Pada saat Zhang Ye mencoba untuk mereformasi Holy Venerate Will, Xiao Chen telah mengambil keuntungan, menekan ke depan dan dengan tidak masuk akal meninju dia ke udara. Garis darah, aktifkan. Raung Zhang Ye, yang jatuh di udara, mengaktifkan garis keturunan naga sejatinya, karena dia ingin membalikkan keadaan. Namun, Xiao Chen telah mengaktifkan tubuh perang naga surgawinya. Tubuhnya sudah berisi kekuatan naga Azure Dragon, jadi dia tidak takut pada naga sejati ini sama sekali. Langkah kaki Xiao Chen tidak mengalami pembatasan apapun. Dia tanpa henti melemparkan pukulan demi pukulan. Semua pukulan Xiao Chen berisi 30 Cauldron Force. Raungan naga mengguncang lingkungan dengan setiap pukulan. Bang, bang, bang. Setelah 10 pukulan, Zhang Ye berbaring tergeletak di tanah, benar-benar lemas seperti anjing mati. Apakah hanya itu kekuatan yang dia miliki? Xiao Chen merasa sedikit bosan. Dia baru saja mulai melakukan pemanasan dan bahkan belum menarik pedangnya. Xiao Chen menang. Penatua Tian Yun mengumumkan hasilnya. Dia berpikir dalam hati, aku tidak menyangka tubuh fisik Xiao Chen sekuat ini. Mungkin saya harus mengevaluasi kembali dia. Bab 1889, mentah 1903 tertawa. Xiao Chen mengalahkan Zhang Ye dalam 10 pukulan dan memperoleh tempat terakhir. Dalam pertempuran ini, Xiao Chen tidak mengungkapkan apapun. Dia bahkan tidak perlu berusaha keras setelah berhasil menangkap salah satu penyimpangan Zhang Ye. Dia telah menggunakan tubuh perang naga surgawinya, keunggulan fisiknya, untuk menghancurkan pihak lain. Zhang Ye tidak mendapatkan kesempatan untuk membalas sama sekali. Pada saat dia mengaktifkan garis keturunan naga sejatinya, pertandingan itu praktis diselesaikan. Tidak ada kesempatan sama sekali untuk membalikkan keadaan. Pertarungan ini tidak seperti Xiao Jinyu,
mengalahkan lawannya dengan satu serangan pedang dan memenggal lengan lawannya, memukau semua orang. Itu juga tidak seindah pertandingan Fang Tianyi, Qin Yan, dan murid klan kaya lainnya. Namun, Xiao Chen menggunakan kultivasi Starry Sky Stage tingkat menengahnya bersama dengan tubuh fisik superiornya untuk mengalahkan Yang Mulia. Pertempuran ini mengejutkan orang-orang dan membuat mata mereka berbinar. Kultivasi yang terlalu rendah merupakan keuntungan dan kerugian. Selamat, Anda telah lulus ujian dan menjadi murid inti Istana Naga Langit. Xiao Chen, Xiao Jinyu, majulah. Penatua Tian Yun berkata dengan acuh tak acuh sambil duduk di atas takhta setelah dia mengalihkan pandangannya ke semua orang. Segera, perhatian semua orang terfokus pada Xiao Chen dan Xiao Jinyu. Suasana berubah agak berat. Semua orang tahu apa arti kata-kata Penatua Tian Yun. Dia akan memilih salah satu dari keduanya untuk menjadi muridnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Xiao Chen dan Xiao Jinyu bergerak melewati murid inti baru lainnya dan tiba di depan, langsung menghadap Penatua Tian Yun. Betapa penuh kebencian, untuk berpikir bahwa Xiao Chen ini sedang dipertimbangkan oleh Penatua Tian Yun. Bagaimana saya tidak sebanding dengan orang ini? Petik 2. Meskipun Xiao Chen tidak kuat sekarang, potensinya luar biasa. Penatua Tian Yun mungkin tertarik dengan potensinya. Namun, kelemahannya agak jelas. Penatua Tian Yun masih terlalu memperhatikan Xiao Chen dengan membandingkannya dengan Xiao Jinyu. Dari 8 orang yang tersisa, ada yang merasa tidak senang, tetapi ada juga yang masih menganalisis situasi secara objektif. Adapun murid inti lama di samping, mereka menunjukkan ekspresi yang agak rumit. Orang-orang sebelum mereka tidak hanya berhasil lulus ujian dan menjadi murid inti tetapi dengan sedikit keberuntungan mungkin juga menarik perhatian para tetua kelas surga. Yang terakhir akan membuat murid inti lama ini merasa lebih frustrasi. Xiao Jinyu tampak berseri-seri dengan kebahagiaan, menunjukkan senyum di wajahnya. Dia tidak menyembunyikan ketajaman dan kepercayaan dirinya sama sekali. Kalian berdua, bertukar satu gerakan satu sama lain. Penatua Tian Yun tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah menyatukan kedua telapak tangannya, dia hanya memerintahkan keduanya untuk bertukar gerakan. Keduanya pertama-tama membungkuk kepada Penatua Tian Yun, lalu satu sama lain sebelum mulai menilai satu sama lain. Surga telah mengabulkan keinginanku. Sebelumnya, saya sedikit kesal karena saya tidak menghadap Anda. Sekarang, saya akhirnya memiliki kesempatan ini. Petik 2. Xiao Jinyu jelas masih memikirkan masalah Xiao Chen yang menyusulnya di tahap kedua. Sekarang Xiao Jinyu akhirnya mendapatkan kesempatan ini, matanya bersinar karena kegembiraan. Saat menghadapi aura kuat Xiao Jinyu, Xiao Chen tersenyum tipis, menghadapinya dengan mudah. Kamu agak percaya diri. Lakukan gerakanmu, kalau begitu. Tunjukkan pada saya dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Petik 2. Ada harga yang harus dibayar untuk kesombongan. Sikap Xiao Chen membuat Xiao Jinyu marah. Dengan mendengus dingin, Xiao Jinyu dengan ganas menusukkan pedangnya ke bawah. Sarungnya menusuk ke tanah yang terbuat dari material divine. Batu-batu yang hancur terbang, dan retakan menyebar. Niat pedang Xiao Jinyu menyebar sembarangan, dan angin pedang yang menakutkan bertiup dari tubuhnya. Sebuah badai naik. Pedang itu tertiup angin menyembunyikan pedang. Suara mendesing. Sosok Xiao Jinyu melintas, memukau semua orang. Dia bahkan lebih cepat dari angin pedang. Jelas angin pedang yang terbang lebih dulu. Namun, Xiao Jinyu muncul di depan angin pedang dalam sekejap. Sarung pedang yang ditusukkan ke tanah sudah kosong. Pada suatu saat, pedang itu muncul di tangan Xiao Jinyu. Xiao Jinyu, yang disembunyikan oleh angin pedang di depannya, tiba sebelum angin pedang. Dia memfokuskan niat pedang tanpa batas dan angin kencang ke dalam serangan pedang ini. Serangan pedang ini bahkan lebih dalam daripada yang dia tunjukkan di arena sebelumnya. Teknik mendalam ini memungkinkan Xiao Jinyu, yang tidak menyimpan kekuatan sama sekali, untuk memasukkan semua auranya ke dalam pedang di tangannya dalam satu tarikan nafas. Apa yang lebih sulit untuk dicapai adalah kecepatan serangan tanpa kompromi meskipun dia mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Menggunakan tubuhku sebagai kuali untuk menjembatani langit dan bumi, menggabungkan alam semesta menjadi satu dan memanfaatkan kekuatan alam semesta. Jari roh yang tajam, Xiao Chen tetap setenang awalnya. Dia mengendarai energi esensi sejati, ki vital, dan energi jiwa, menggabungkannya menjadi satu sebelum mengisi seluruh tubuhnya dengan itu. Kemudian, dia menempa tubuhnya menjadi kuali kuno yang tidak berubah. Dia mengangkat tangannya dan menangkap pedang Xiao Jinyu dengan dua jari. Suara mendesing. Begitu Xiao Chen menangkap pedang, tiga energi besar di tubuhnya bekerja dengan kekuatan dunia dan memperkuat ruang ini.
Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan Xiao Jinyu, dia tidak bisa menggerakkan pedangnya sama sekali. Energi besar, dibentuk oleh perpaduan energi esensi sejati, ki vital, dan energi jiwa, memenuhi seluruh tubuh Xiao Chen. Tubuh fisiknya mengalami tekanan besar dan bisa runtuh kapan saja. Dia perlu melampiaskan energi ini. Sial, Xiao Chen dengan lembut mengetuk dengan jarinya, dan energi ini mengalir keluar melalui pedang. Sosok Xiao Jinyu gemetar saat darah keluar dari bibirnya. Kemudian, tubuh Xiao Jinyu terhempas ke udara. Setelah dia mendarat, dia tersandung 3 langkah ke belakang sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Saat Xiao Jinyu mencengkeram pedangnya, dia merasa agak bingung. Dia tidak jelas apa yang dilakukan teknik bela diri Xiao Chen sebelumnya. Kamu hanya biasa-biasa saja, kata Xiao Chen lembut sambil tersenyum ketika dia melihat Xiao Jinyu, berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya. Wajah Xiao Jinyu memerah karena ketidakpuasan. Ketika dia bersiap untuk bergerak lagi, Penatua Tian Yun mengangkat tangannya dan menghentikan keduanya. Kemudian, Penatua Tian Yun berkata dengan dingin, aku mengatakannya sebelumnya, bertukar satu gerakan. Junior tahu kesalahannya. Xiao Jinyu terkejut saat bangun dan menyarungkan pedangnya, dengan cepat meminta maaf. Seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang memusatkan pandangan mereka pada Xiao Chen, masih tenggelam dalam adegan ajaib sebelumnya. Siapa tahu, setelah tatapan Penatua Tian Yun berlama-lama pada Xiao Chen selama sedetik, dia secara mengejutkan mengalihkannya ke Xiao Jinyu. Xiao Jinyu, apakah kamu bersedia mengambil orang tua ini sebagai tuanmu? Xiao Jinyu, yang kaget bangun dari pukulan itu, tertegun sejenak. Kemudian, dia berkata dengan gembira, saya akan sangat senang. Terima kasih, Guru, telah memberi saya ini. Xiao Jinyu berlutut dan melakukan ritual mengambil master. Yang lainnya dibuat heboh. Mereka agak bingung mengapa Penatua Tian Yun membuat pilihan seperti itu. Namun, setelah beberapa saat, semua orang mengerti. Itu adalah garis keturunan. Xiao Chen memiliki garis keturunan naga darah campuran sementara Xiao Jinyu memiliki garis keturunan naga sejati grade 5. Perbedaannya terlalu besar. Penatua Tian Yun berpikir keras tentang hal itu tetapi pada akhirnya tetap membuat keputusan ini. Semuanya, maju. Saya akan mengeluarkan Anda token identitas murid inti. Petik 2. 10 bergiliran untuk maju dan menerima token identitas mereka. Pada saat ini, Xiao Jinyu sudah menenangkan emosinya. Kemudian, dia berdiri di sisi Elder Tian Yun. Namun, masih ada bayangan di hati Xiao Jinyu. Jelas, dia tidak berurusan dengan keasyikan di hatinya dari percakapan sebelumnya. Saat giliran Xiao Chen, Penatua Tian Yun memandang Xiao Chen saat tangan kanannya bergerak terus-menerus, membentuk segel tangan. Suara mendesing. Xiao Chen gemetar, lengah saat sebagian jiwanya diambil. Namun, dia tidak panik. Orang-orang sebelum dia juga memiliki beberapa jiwa mereka diambil oleh Penatua Tian Yun. Jiwa itu untuk dimasukkan ke dalam token identitas untuk menempa tanda unik milik mereka sendiri. Xiao Chen menerima token identitasnya. Dia meliriknya dan melihat kata-kata, Xiao Chen, di belakang. Itu mengejutkannya. Untungnya, identitas yang diperoleh Tang dan untuknya adalah identitas murid klan Xiao. Kalau tidak, jika itu tidak cocok dengan informasi jiwa, dia akan segera terungkap. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak memilihmu? Penatua Tian Yun dengan lembut bertanya kepada Xiao Chen, tidak memedulikan detail ini saat dia duduk di atas tahta. Saya tidak perlu tahu. Bagaimanapun, senior pasti akan menyesali ini di masa depan. Petik 2. Xiao Chen menyingkirkan token identitas, tidak banyak bicara kepada Penatua Tian Yun. Dia hanya mengungkapkan pendapatnya dengan cara yang jelas. Xiao Chen juga merasa agak kesal di hatinya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, penampilannya lebih baik daripada Xiao Jinyu. Namun, pihak lain sebenarnya memilih Xiao Jinyu. Adapun alasannya, Xiao Chen secara alami tahu. Itu pasti garis keturunan. Namun, bagaimana Penatua Tian Yun memilih adalah urusannya. Xiao Chen tidak akan menyalahkannya. Waktu akan membuktikan segalanya. Kata-kata ini membuat takut semua orang yang hadir. Tidak ada yang berani berbicara. Penatua Tian Yun tertegun untuk sementara waktu. Kemudian, dia tersenyum. Jinyu, jika kamu tidak bekerja keras, aku akan benar-benar mempermalukan diriku sendiri. Xiao Chen, kamu tidak menghormati tuanku, tetapi tuanku tidak akan bertengkar denganmu. Namun, saya akan menyelesaikan akun ini atas nama tuan saya. Tunggu saja, kata Xiao Jinyu dingin sambil menatap Xiao Chen. Xiao Chen melihat kembali ke pihak lain dan tersenyum dengan tenang. Kenapa menunggu? Jika Anda bersedia,
saya dapat memberi Anda kesempatan ini sekarang. Petik 2. Di bawah eksterior tenang Xiao Chen, dia menyembunyikan kebanggaan yang mengejutkan. Tiba-tiba, semua orang menemukan bahwa pemuda rendahan ini memang memiliki suasana tirani yang bukan milik Star Venerate. Jika Star Venerate biasa berani mengucapkan kata-kata ini, dia hanya akan membuat orang lain tertawa, kata-katanya dianggap sebagai lelucon. Namun, ketika Xiao Chen mengucapkan kata-kata ini, tidak ada yang berani tertawa. Tak terlihat, udara Xiao Chen sudah mempengaruhi mereka. Anda, Xiao Jinyu merasa sangat marah, dia agak gemetar. Namun, ketika dia memikirkan langkah aneh itu dan melihat ekspresi tenang Xiao Chen, dia menemukan pihak lain tidak terduga. Dia tidak lagi percaya diri seperti di awal, dia sekarang ragu-ragu. Hahaha, melihat Xiao Jinyu menjadi seperti ini, Xiao Chen tertawa 3 kali. Kemudian, dia berbalik dan berkata, Penatua Tian Yun, apakah Anda masih merasa bahwa Anda memilih orang yang tepat? Xiao Chen pergi di tengah tawa, menghadirkan semua orang dengan sosok punggung yang bangga dan terhambat.